Di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu wa da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama adalah tentang pemimpin yang adil. Pemimpin itu berat Bapak Ibu tanggung jawabannya. Maka pemimpin yang adil, maka doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwasanya 7 golongan yang nantinya di akhir akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan yang pertama adalah al-imamul adil. Maka pemimpin yang adil mendapatkan keutamaan. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasaimu hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu doanya tidak tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehat, kenikmatan umur, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salam dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi, nantinya di akhirat kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid As-Sahal beserta jajaran pengurus, dan yang kami hormati para alim ulama, orang tua kami, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sahal dan juga adik-adik yang kami cintai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Pak? Masih setengah perjalanan lagi kita menghadapi bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kami akan membawakan kultum yang berjudul Keutamaan Doa di Bulan Ramadan. Keutamaan doa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini, yang artinya, jika mereka bertanya tentang wahai Muhammad, maka katakanlah, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu, di surah Al-Baqarah 186 ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat tentang doa ini di antara rangkaian ayat tentang puasa, tentang Ramadan. Apabila kita melihat rangkaian ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang puasa dari ayat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berkenaan dengan diwajibkan kita untuk berpuasa. Dilanjutkan lagi ayat 184. Ayyaman ma'duda. Bahwasanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang fikih-fikih ataupun aturan-aturan tentang berpuasa. Siapa yang boleh berpuasa, siapa yang tidak boleh berpuasa, siapa yang harus mengganti puasanya. Ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Kita lanjut ayat 187. Ayat 187, apa bunyi ayatnya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya diperbolehkan pada malam hari suami istri untuk melakukan hubungan. Berkaitan dengan fikih lagi. Maka di ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang apa? Tidak ada berkaitan dengan bulan Ramadan ataupun hukum-hukum berpuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 186 ini tentang doa. Apa ayatnya? Yang tadi yang saya bacakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa artinya, Bapak Ibu? Bahwasanya ayat 186 ini tentang doa diturunkan di antara ayat-ayat tentang Ramadan, tentang berpuasa. Ini mengisyaratkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di bulan Ramadan ini maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di bulan Ramadan saat kita berpuasa, maka itulah saat-saat terbaik kita untuk memohon, meminta, mengajukan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu wa da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, yang pertama al-imamul adil. Yang pertama adalah tentang pemimpin yang adil. Pemimpin itu berat, Bapak Ibu, tanggung jawabannya. Maka pemimpin yang adil, maka doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu, akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwasanya 7 golongan yang nantinya di akhir akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang disebutkan yang pertama adalah al-imamul adil. Maka pemimpin yang adil mendapatkan keutamaan. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, wasaimu hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu doanya tidak tertolak. Maka jangan sampai ketika kita melewatkan puasa, kita berpuasa dari fajar sampai berbuka, kita melewatkan tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sayang sekali Bapak Ibu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu-waktu yang lebih spesifik lagi. Kapan paling mustajab? Yaitu ketika kita hendak berbuka. Nah, ketika kita hendak berbuka itulah waktu-waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita mau berbuka kita masih sibuk keliling sana nyari bazar satu ke bazar dua, nyari bukaan. Bukan malah di rumah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saatnya yang paling mustajab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu wada'watul mazlumi, yaitu doanya orang yang terzalimi. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan orang-orang yang terzalimi, doanya makbul, tidak tertolak. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika kita berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, adakah doa-doa Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala belum terkabulkan sampai sekarang? Ada enggak Bapak Ibu? Ada yang minta haji, ya Allah kok belum ya saya haji, ya Allah kok belum saya umroh, belum terkabulkan sampai sekarang. Ataupun yang masih jomblo, ya Allah jodoh, ya Allah kok belum datang, ya Allah mudah-mudahan cepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba-hambanya ada 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya. Yang pertama cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa langsung. Ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Itu namanya taufik. Selaras dengan permintaan kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ketika kita meminta sakit, kita sakit dan kita meminta sehat, Allah Subhanahu wa taala kasih sehat. Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tunda doa kita. Allah Subhanahu wa taala menunda doa kita sampai waktu yang tepat. Kata pepatah, akan indah pada waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan mengabulkan langsung permintaan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tunda doa kita. Analoginya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita umur 5 tahun mintanya sepeda motor, kira-kira Bapak Ibu kasih nggak? Enggak kan? Pasti kita mengatakan, nak, nanti kalau kamu sudah besar, sudah dewasa baru ayah kasih motor. Nah begitulah, apabila doa kita tidak terkabulkan oleh Subhanahu wa taala di dunia ini, maka nantinya Allah Subhanahu wa taala gantikan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita yaitu menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, ya Allah, saya minta motor ya Allah. Enggak dikabul-kabulkan. Taunya kita dikasih mobil.
Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik lagi. Nah, begitulah Bapak Ibu, maka jangan sampai kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa kita tidak dikabulkan. Bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kata janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa? 3 cara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi ini kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita selalu perbanyak doa kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita inginkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan atas doa-doa kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.